Sudah seminggu dari kejadian itu, Arsa tidak pulang ke rumah. Mungkin ibunya masih marah. Aku sih seperti itu. Ibu mana yang gak akan marah jikalau anaknya direndahkan seperti itu, apalagi direndahkan oleh istrinya sendiri di depannya. Istri macam apa aku ini? Istri yang tidak menghormati suaminya. Aku sangat menyesal. Di kantor pun Narsat seperti menghindariku. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaan hingga tidak ada waktu untuk bertemu dengannya. Oh ya Allah, seperti inikah rasanya cinta tak terbalas? Dan seperti inikah balasan yang harus aku terima? Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Arsat, ibu, maafkan aku. Hari ini kita mendatangi SMA Lestari untuk pelatihan terakhir kalinya dan untuk melihat sejauh mana kesiapan peserta yang terpilih. Tapi entah kenapa Arsat izin tidak ikut berkunjung ke sana. Aku hanya bisa diam saja dan bersedih. Dia menghindariku lagi. Ra, kok diam saja? Ada apa? Isti yang merasa aku diam saja memberanikan diri bertanya kepadaku. Gak apa-apa kok Is, cuma tegang aja. Sebentar lagi kan produk kita akan di launching. Masih beberapa hari lagi, takut kalau gak berhasil. Isti langsung memelukku. Kita semua ada di belakang Murah. Berdoa semoga acaranya berhasil dan lancar. Amin. Aku mengangguk. Untungnya Isti percaya dengan alasan yang kuberikan. Padahal sebenarnya hatiku galau tentang masalahku dengan Arsat. Kulihat Inayah berjalan menuju kantin dengan temannya. Aku pamit ke Isti untuk membeli cemilan agar Isti tidak curiga kalau aku ingin bertemu Inayah. Aku mendekati Inayah dan temannya yang sedang makan bakso. Inayah, saya ingin ngobrol denganmu. Tanpa basa-basi, aku langsung to the point. Ngomong aja di sini. Aku melihat sekeliling, memang sepi sih. Penjual sudah pada pulang, tinggal pedagang bakso saja. Itu pun dia sedang berkemas dan lagi mencuci mangkok. Tapi gak apa-apa kok, temanku gak bakalan gibah. Aku masih saja ragu. Inayah, kakak mau ngomong di sana saja. Aku menunjuk tempat yang sepi. Apa? Aku gak salah dengar. Kakak? Siapa kakakku? Aku langsung terdiam. Maaf Inayah, aku tidak bermaksud untuk memperburuk keadaan. Aku hanya ingin bertanya mengenai keadaan ibu. Oh ya, beliau ibuku dan ibu Mas Arsat. Sejak kapan jadi ibunya Anda? Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Aku memahami jika Inayah marah kepadaku. Kenapa baru sekarang bertanya? Kenapa saat itu Anda tidak langsung ke rumah kami? Biar tahu keadaan ibu yang hampir apa Inayah? Aku nggak tahu rumah kalian. Anda tidak perlu tahu, Anda sudah menyakiti hati ibu. Alasan saja. Anda bisa lihat CV Mas Arsat. Di sana kan ada alamatnya. Kok kira aku bego apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa tak terpikirkan olehku mencari alamat Arsat seperti yang dikatakan Inayah? Aku emang bodoh. Maaf Inayah, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku tak tahu bisa memaafkan Anda apa tidak, karena berkat Anda sampai sekarang ibu masih di rumah sakit. Puaskan Anda menyakiti ibuku? Selamat Bu Ara yang terhormat, Anda telah berhasil membuat ibuku yang sudah tua sakit. Dan sudahlah, buat apa ngomong sama Anda? Ibu masuk rumah sakit, di mana? Terus bagaimana keadaannya? Gak usah cemas kali, kan Anda gak ada hubungannya dengan kami. Tapi aku masih istrinya Arsat. Istrinya? Ya, istri bohongan. Bukannya pernikahan kalian pernikahan bohongan? Aku langsung terdiam. Dadaku seperti tertancap panah tepat di jantungku. Bibir ini tidak bisa membantah apa yang dikatakan Inayah. Mendengar orang lain yang mengucapkan hal itu sangatlah sakit hati ini. Padahal memang aku yang menginginkan pernikahan ini hanya pernikahan bohongan belaka. Tak tahan mendengar akan hal itu, aku pun meninggalkan kantin. Sebelum benar-benar aku pergi, masih kudengar ancaman Inayah kepadaku. Jangan harap Mas Arsat ke rumah itu lagi, karena ibu tidak akan mengizinkan dia menginjakan kakinya di sana.
Dan ketahuilah, ibu akan mencari wanita yang baik, yang menyayangi Mas Arsad, tidak merendahkannya seperti Anda, Bu Ara. Aku akhirnya melangkahkan kaki menjauh dari kantin tanpa membawa cemilan. Di kamar ini, aku menangis kembali, menyesali perbuatan yang selama ini kulakukan ke Arsad. Benar apa yang dikatakan Inaya, aku istri bohongan. Selama ini, mana ada seorang istri yang seperti aku ini, selalu berantem dengan suami. Tak bisakah waktu diulang dan aku akan menghormati Arsad sebagai suamiku dan ibu tidak akan jatuh sakit. Ya Allah, ampunkan hamba ini, ampunkan dosa hamba. Malam ini suasana di rumah semakin sepi, sesepi hatiku. Padahal dulu ketika ada Arsad, dia hanya diam di kamarnya dan aku di kamarku sendiri. Tapi tak sesepi ini, tak ada lagi lantunan ayat Al-Quran dari kamar sebelah setelah maghrib. Aku bernafas pelan dan mengembuskannya dengan pelan. Ketika aku sedang termenung sendirian di ruanganku, pintu diketuk dan masuklah Lita. Iya Lita, ada apa? Itu Bu, Pak Arsad ingin menghadap. Aku kaget dan heran. Kenapa harus bilang dahulu? Biasanya juga dia langsung masuk aja. Bu? Iya Lita. Lita merasa aneh dengan sikapku, tetapi dia hanya diam saja. Boleh Bu, aku mengangguk dan Lita keluar tanpa bertanya kepadaku tentang keanehanku. Aku menundukkan kepala, ku dengar suara langkah mendekat ke mejaku. Ketika suara langkah Arsad sudah sampai di depan mejaku, dengan pelan kepalaku menengadah kepadanya dan pandangan kami bertemu. Kami berucap secara bersamaan. Kamu duluan, Ra. Aku mau minta maaf. Maaf, Sat. Aku juga minta maaf karena ibu masuk rumah sakit. Maaf, sekali lagi maaf. Aku nggak tahu. Udah sembuh kok. Kemarin sudah dibolehkan pulang. Tinggal pemulihan saja. Alhamdulillah. Suara hening, aku canggung dan begitu pula Arsad. Ra, aku mau ngomong. Silakan. Mau duduk di sofa? Tidak usah Rah, di sini saja. Arsad duduk di kursi depan mejaku. Duduk di sini biar ada penghalang antara kita. Aku kaget dan langsung terdiam dengan memperhatikannya. Kulihat wajah Arsad sedikit gelisah. Jika Mas Arsad tidak ingin bicara, tidak apa-apa kok, bisa kapan-kapan saja. Arsad tersenyum mendengar aku memanggilnya Mas. Ra, jangan panggil aku seperti itu. Jika kau memanggilku Mas karena terpaksa sebab ibuku masuk rumah sakit, sebaiknya panggil saja seperti biasa. Terasa lucu di telingaku, tahu nggak Ra? Sekali lagi aku langsung terdiam mendengar Arsad berbicara seperti itu. Bibir ini yang tadinya ikut tersenyum seketika datar. Untungnya dia tidak melihat ke arahku dan hatiku terasa sakit, tapi aku tetap menahannya dan tetap tersenyum terpaksa. Maaf, sebenarnya aku hanya ingin memperbaiki sikapku kepadanya. Dulu, mungkin aku sangat menginginkan kamu memanggilku Mas, tapi kini tidak. Aku sudah tidak menginginkannya lagi. Panggil saja orang lain dengan Mas, asal jangan aku. Bagai disayat sembilu, hati ini semakin perih. Ingin menangis saat itu juga, tapi aku harus tegar. Aku tak ingin memperlihatkan kerapuhanku di depan Arsad yang selama ini telah kusakiti. Maaf, hanya kata itu yang keluar dari mulutku ini. Aku pun akhirnya hanya diam saja. Ra, dengarkan. Aku dengan seksama memperhatikan Arsad. Aku pun tegang, tapi aku sudah siap. Jika dia ingin menghinaku, maka aku akan diam saja. Ini ternyata Arsad hanya menyerahkan selembar kertas kepadaku. Aku tersenyum dan membacanya. Apa? Pengunduran diri? Kenapa? Iya Ra, aku mengundurkan diri dari perusahaan ini. Tapi kenapa harus pergi? Tidak boleh. Aku yang salah, tapi kamu yang mengundurkan diri. Ini urusan pribadi, kenapa juga harus mengundurkan diri? Arsad please, kau harus tetap di perusahaan ini. Sayangnya tidak bisa Ra, ibu tidak merestui jika aku tetap bekerja bersamamu. Tapi aku hampir saja menangis. Maaf Ra, bagaimana dengan proyeknya? Kalau kamu pergi gimana nanti?
Proyeknya akan tetap berjalan dan Inaya juga tidak akan mengundurkan diri. Tenang Ra, aku tetap memantaunya meskipun sudah resign. Akan kupastikan semua berjalan lancar. Seminggu lagi kan acaranya? Aku mengangguk. Aku sangat sedih akan kehilangan partner kerja yang mempunyai kinerja baik. Ada luka di hatiku dengan kepergian Arsad dari timku, tapi aku harus menerima konsekuensinya. Aku paksakan tersenyum agar Arsad mengira aku baik-baik saja, dan dia pun membalas senyumanku. Ra, ada yang ingin kusampaikan lagi. Aku pun mengangguk. Kamu cantik, apalagi anak orang kaya. Pasti banyak orang yang akan mau menerimamu. Maksudnya apa? Arsad tersenyum sinis. Kamu pada dasarnya baik, tapi karena keadaan yang membuatmu jadi suka marah-marah dan seenaknya sendiri. Moga kedepannya kamu bisa berubah. Amin. Makasih, Sat. Aku telah gagal untuk merubah sikap dan watakmu yang suka marah-marah itu. Mungkin akan ada cowok lain yang bisa merubahnya. Maksudnya, aku semakin bingung dengan perkataan Arsad. Iya Ra, ini Arsad menyerahkan selembar kertas lagi kepadaku. Selembar kertas yang diambil dari map yang telah dia pegang dari tadi. Aku menerimanya dan kulirik kertas tersebut. Tanganku jadi gemetar memegangnya. Dadaku berdetak kencang dan aku menahan nafasku agar tidak naik turun. Aku tak ingin Arsad melihatku. Aku menyembunyikan kecemasanku. Sesuai yang kamu inginkan dari awal menikah, sekarang baru bisa aku berikan. Arsad berbicara dengan tenang dan tersenyum. Ada rasa perih di hatiku. Rasa ini lebih perih dari sebelumnya. Dulu memang aku menginginkan berpisah darinya, tapi kini aku sudah tidak ingin bercerai darinya. Tak kusangka hari ini aku memegang surat gugatan cerai dari Arsad. Aku sekali lagi. Arsad tersenyum. Sepertinya dia sudah matang dengan pilihannya. Kamu saja yang mendaftarkannya ke KUA. Aku sudah tanda tangan di atas materai. Tinggal kamu dan saksi yang tanda tangan. Mengenai papa, jangan khawatir. Sekarang juga aku akan menghadap beliau. Aku terdiam dan mematung, bingung sambil melihat kertas di tanganku. Aku tak bisa berkata apapun. Aku pergi. Arsad melangkah menuju ke pintu. Mataku tetap tertuju pada selembar kertas di tanganku. Surat gugatan cerai yang kuinginkan dari awal sudah di tanganku, tapi hatiku sangat perih menerimanya. Arsad, kau benar-benar pergi dari sisiku. Aku kini mencintaimu, Sat. Aku tak mau berpisah darimu. Kau, Arsad, aku... Aku ingin bersamamu. Aku pun menangis di atas meja dengan kepalaku bertumpu pada kedua tanganku. Aku meratapi kepergian Arsad. Bersambung ke bab selanjutnya.